warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitungno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitungno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Saya yakin setiap orang selalu ingin tampil terus awet muda. Nah, karena masa muda adalah masa-masa yang sangat menyenangkan, kata banyak orang. Masa-masa muda adalah masa-masa yang sangat menggembirakan. Dan ini tidak terjadi kepada semua orang. Kenapa demikian? Karena semuanya dari cara kita, bagaimana menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, keberuntungan tidak berpihak kepada semua orang. Walaupun sebenarnya semua orang diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Namun yang terjadi, teman-teman juga bisa saksikan bahwa rezeki juga tidak merata ke semua orang. Maka dari itu kita harus terus berusaha, terus bekerja keras. Sama halnya dengan yang dinamakan fisik kita. Rasanya kita ingin terus muda, namun apa daya, semakin lama seperti saya ini semakin terlihat tua. Ya memang sudah tua, nah, wajahnya keriput dan lain-lain ini dan itu. Tenaganya sudah tidak sekuat masa lalu. Semakin lama semakin menurun dan terus menurun. Nah, cerita tentang awet muda. Ya, awet muda itu dari apa? Dari pola pikir, pola makan, ya kan, dan olahraga teratur. Maka kita juga
bisa awet muda, seperti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu 5 zodiak yang awet muda. Nah, zodiak yang pertama adalah Gemini. Gemini ini orangnya heboh. Karena kehebohan ini dia lupa pada usia, dan ini juga berpengaruh untuk Gemini. Nah, dia senantiasa terlihat awet muda karena sosoknya juga ceria. Selain itu Gemini juga nggak mau nyimpen sesuatu hal yang sifatnya menyakiti hatinya, ya, membuat dia tidak bahagia. Nah, ini Gemini tidak mau. Jadi yang dilakukan Gemini adalah dengan sifat atau sikap terbuka kepada teman-temannya. Ya apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Di dalam pergaulannya pun seperti itu. Makanya Gemini ini heboh, banyak teman, banyak sahabat, ya, banyak kawan. Nah, dari situlah maka dia sering berbagi cerita dan lain-lain. Yang terjadi adalah awet muda. Nah, itu yang pertama Gemini. Yang kedua adalah Leo. Leo adalah sosok pekerja keras. Dia asik dengan dirinya sendiri. Leo boleh dibilang adalah zodiak yang unik. Nah, Leo suka merawat diri. Nah, ini teman-teman, dengan pola makan yang teratur, ya, makanan-makanan yang seimbang, ini akan mengakibatkan ya kulit-kulit kita akan terlihat awet muda. Itulah yang selalu dilakukan oleh Leo. Jadi suka merawat diri. Selain itu semangat juga penting. Ini dimiliki oleh Leo ini. Semangat dia untuk terus berusaha keras menjaga kesehatan tubuhnya, ya, dengan pola pikir yang relaksasi, yang tenang, dan kerja yang teratur, olahraga yang teratur, makan makanan yang seimbang. Makanya yang terjadi, Leo ini terlihat awet muda, tetap awet muda. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Libra. Libra adalah zodiak yang boleh dibilang senantiasa mengedepankan kesenangan. Kalau kita senang terus, nggak cemberut, teman-teman saya kasih tahu, kalau kita senyum, ini Libra ini moto hidupnya Libra. Kalau dia tersenyum, itu yang bekerja senyum. Nah, ini kan, ini cuma sekitar 4 urat saraf kita yang bekerja. Tapi kalau kita marah, ini banyak sekali. Nah, mata bekerja, bibir bekerja, semuanya. Jadi 34 urat saraf kalau tidak salah. Itu yang bekerja. Nah, ini bagi Libra, ini tidak mau hal seperti itu, kemarahan apa itu nggak mau. Dia sangat pandai mengelola emosinya. Jadi dia terlihat terus senang, bahagia, dan senantiasa menjalani kehidupan ini secara seimbang. Kapan dia bekerja, kapan dia istirahat, itu dilakukan dengan teratur. Memang susah kawan-kawan kalau kita itu harus teratur, ya. Susah banget. Tapi kita harus coba. Ya, harus coba. Nah, Libra juga sosoknya suka bercanda. Nah, yang paling hebat yaitu tadi yang saya bilang, dia santai, relaksasi. Apa-apa itu selalu dipikirkan dengan cara yang tepat dan cepat serta cara cerdas. Tidak pernah menyimpan rasa dendam dan lain-lain. Ini yang dimiliki oleh Libra. Zodiak yang keempat adalah Pisces. Nah, Pisces ini orangnya suka berimajinasi. Dia suka berpikir hal-hal yang istilahnya pikirannya itu melayang-layang, memikirkan hal-hal yang orang lain nggak pikirkan. Ya, ini juga membuat kita awet muda. Ini pikiran-pikiran positif yang harus ditanamkan di dalam diri Pisces ini. Dia yang terpenting, Pisces ini selalu menanamkan hal-hal positif di dalam dirinya. Nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah ngunjingin orang, ya. Dia istilahnya suka itu tadi, suka hal-hal yang sifatnya imajinasi. Nah, selain itu hobinya, nah ini kalau semua orang seneng hobi jalan-jalan atau traveling. Nah, ini selalu dilakukan oleh Pisces, ya, setahun sekali, setahun 2 kali. Ini akan dilakukan untuk refreshing. Memang kita ya perlu, teman-teman. Di dalam 1 tahun 12 bulan ini kita bekerja
terus-menerus tiap hari, ya. Yang 12 bulan, anggaplah yang 2 bulan ini dibuang untuk refreshing, itu juga perlu. Ya. Bukan terus ngumpulin uang, kita nggak refreshing ya bisa stres. Nah, yang dilakukan bisnis itu seperti ini, traveling, dia hobinya, dan dia juga sosok yang ceria. Nah, seperti itulah. Kalau ceria sudah pasti. Nah, kalau kita tersenyum, yaitu tadi urat saraf kita yang bekerja cuma 2-3 titik. Nah, kalau emosi banyak sekali. Nah, pikiran kita panas dan lain-lain. Makanya kita harus tenang, kita harus adem. Nah, yang kelima atau yang terakhir zodiak yang awet muda adalah Sagittarius. Nah, Sagittarius orangnya dinamis. Dinamis itu seimbang. Di dalam menjalani kehidupan ini memang yang terpenting adalah dinamis dan seimbang. Antara kerja dan doa, antara kerja dan istirahat, nah, makan, nah, misalnya konsumsi makanan. Ini kalau Sagittarius nih ya, dia selalu memikirkan dirinya nih, dari pola makan pun dia perhatikan. Nah, Sagittarius ini. Nah, ini kalau bekerjanya seperti ini, kalau makanannya begini, ya hasilnya akan kacau. Tubuhnya tidak akan sanggup. Seperti seorang olahragawan, nge-gym misalnya, ya itu harus apa? Harus pola makannya juga harus yang berbeda dengan orang lain. Harus minum susu, ya. Jam sekian harus tidur, harus istirahat dan lain-lain. Jadi harus betul-betul dijaga. Seperti halnya Sagittarius ini. Selain dinamis, dia juga sosok yang produktif. Nah, kalau kita produktif kerja, teman-teman ya, kalau kita asik di dalam dunia kita ya, dunia kerja, maka yang terjadi memang kita akan lupa akan segala permasalahan-permasalahan hidup kita. Yang ada cuma kita seneng, enjoy, suka, seperti itu. Nah, penting seperti Sagittarius juga aktif di dalam segala hal yang sifatnya positif-positif. Nggak pernah berhenti. Dia selalu orangnya bagaimana berpikir supaya dirinya ini terus berproduksi, menghasilkan sesuatu. Karena kebahagiaan Sagittarius adalah apabila dia mendapatkan hasil yang memuaskan hatinya serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, 5 zodiak yang awet muda, dan apa-apa saja yang mereka lakukan tentunya kita juga bisa mencontoh dan meniru. Ya, tidak semua harus kita tiru. Mana yang bisa kita tiru, yang mampu kita tiru. Di sini teman-teman saya mau sampaikan bahwasanya kalau kita ingin sehat, kita juga harus berkumpul dengan orang-orang yang sehat. Nah, kalau kita ingin sukses, kita juga harus berkumpul dengan orang-orang yang sukses. Makanya kita harus terus berpikir positif. Kalau ada orang kaya, orang sukses, kita jangan iri hati. Makanya kita harus melihat bagaimana cara orang itu sukses. Tentunya kesuksesan yang diraih dengan cara yang baik dan benar. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, hilaf itu milik manusia, termasuk saya Truno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu sangkung tumati, salam persahabatan sedunia dari saya Truno Pamungkas.